Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Lailatul Mujizat dengan NIM 2130201112. Dan saya Sarsyabina Puspita Ayu dengan NIM 2130201122. Saya Trianita Melia Putri, NIM 2130201124. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis kelompok kami tentang bagian dan fungsi tumbuhan beserta fotosintesisnya. Yang pertama itu ada akar. Akar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada akar tunggal dan yang kedua itu ada akar serabut. Akar tunggal adalah jenis akar yang tumbuhnya tegak ke bawah dan tidak memiliki banyak cabang. Sementara itu, akar serabut adalah jenis akar yang tumbuhnya cenderung ke samping dan bergerombol. Akar berfungsi untuk menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Nah, yang kedua itu ada batang. Batang adalah tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Batang tumbuhan letaknya di atas tanah. Fungsi batang yaitu mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, serta sebagai tempat cadangan makanan. Kalau yang ketiga yaitu ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya daun akan berwarna hijau karena mengandung klorofil, yaitu zat warna hijau tumbuhan. Daun memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, kalian tahu tidak apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan bantuan sinar matahari. Yang keempat itu ada bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, proses perkembangbiakan ini bisa kita sebut sebagai penyerbukan. Ya, tujuannya untuk menghasilkan buah. Bunga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tangkai. Tangkai bunga untuk menghubungkan bunga dengan batang. Yang kedua, kelopak. Kelopak untuk melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Yang ketiga, mahkota untuk membantu proses penyerbukan dengan cara mengundang serangga agar hinggap dan mengisap nektar. Yang keempat itu benang sari, yaitu alat perkembangbiakan jantan. Dan yang terakhir yaitu putik, alat perkembangbiakan betina. Nah, yang kelima itu ada buah. Seperti yang sudah disebutkan di poin sebelumnya, buah adalah hasil dari perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji tanaman yang diselimuti oleh daging buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan serta melindungi biji. Buah yang masak juga bisa kita petik untuk dikonsumsi ya. Buah mengandung banyak vitamin dan serat yang bagus untuk tubuh kita. Bagian tumbuhan yang terakhir yaitu biji. Biji adalah cikal bakal tanaman baru. Artinya, semua tanaman bisa tumbuh dari biji. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Secara umum, kamu bisa membedakan mana tumbuhan monokotil dan mana tumbuhan dikotil, karena di antara keduanya punya ciri-ciri yang spesifik, mulai dari bentuk akar, batang, daun, bunga, hingga buah. Ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil yang bisa kamu amati antara lain, tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, memiliki batang yang tidak bercabang dan berwas-was. Batang tidak mengandung kambium, memiliki daun sejajar. Nah, contoh tumbuhan monokotil diantaranya yaitu ada jagung, padi, kelapa, nanas, kangkung, jahe, dan kunyit. Kalau biji yang berkeping 2 memiliki akar tunggang, memiliki batang bercabang, serta batangnya mengandung kambium. Contoh tumbuhan dikotil diantaranya yaitu ada mangga, pepaya, belimbing, cabai, tomat, sirih, dan juga jambu.
Fotosintesis adalah pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun klorofil atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Jadi, tumbuhan itu sama seperti manusia. Tumbuhan juga membutuhkan makanan untuk hidup dan tumbuhan juga dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis. Proses fotosintesis biasanya terjadi di daun atau di bagian tumbuhan yang mengandung zat klorofil. Zat klorofil adalah zat pemberi warna hijau pada daun. Bahan-bahan dalam pembuatan makanan pada tumbuhan. 1. Karbon dioksida yang diambil oleh tumbuhan dari udara bebas melalui stomata atau mulut daun. Kedua, air diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu. Ketiga, cahaya matahari. Energi cahaya matahari akan diserap oleh daun. Keempat, klorofil sebagai penerima atau penangkap energi dari cahaya matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis. Proses pertama, tumbuhan akan menyerap air di dalam tanah melalui akar, lalu dibawa melewati batang menuju ke daun. Selanjutnya, proses kedua, energi cahaya dari matahari atau bisa juga dari lampu neon akan diserap oleh daun untuk menjadi bahan fotosintesis. Proses yang ketiga, pada daun terdapat zat spesial bernama klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya yang masuk ke dalam daun untuk selanjutnya memulai proses fotosintesis. Selanjutnya proses keempat, gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernafasan manusia, hewan, dan juga asap kendaraan yang berada di udara akan diserap oleh tumbuhan melalui mulut daun bernama stomata untuk memulai proses fotosintesis. Selanjutnya, saat semua bahan sudah menyatu di dalam daun, proses fotosintesis atau memproduksi makanan pada tumbuhan akan dilakukan. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida akan berubah menjadi gas oksigen dan karbohidrat dengan bantuan klorofil dan energi cahaya matahari atau cahaya lampu neon. Ternyata hasil dari fotosintesis adalah gas oksigen dan zat karbohidrat. Gas oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan dan membuat udara menjadi bersih yang nantinya dapat kita hirup, lalu makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis dinamakan karbohidrat. Zat karbohidrat ini akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan tetap hidup. Demikianlah penyampaian hasil analisis kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon